Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Kemarin kan ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Sekarang kita bahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi ini ya contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang pertama ada perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kemarin kita udah tahu kalau misalkan ada 4 kuadrannya ya. Nah, sini ada 4 kuadran. Nah, ini ya, ada 4 kuadran yang kemarin ya, tapi kita cuma tahu kalau kemarin tuh ke kuadran 1 dibatasin dari 0 sampai dengan 90 derajat. 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Bisa kalau kuadran 2 itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ke kuadran 3 itu 180 sampai dengan 270 derajat. Kuadran 4 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, ini ditambahkan lagi. Kalau misalkan di kuadran 1 itu nilai perbandingan trigonometrinya itu semuanya bernilai positif. Ya. Kalau kuadran 2 dia sinnya aja yang positif. Kuadran 3 tangannya aja yang positif. Kuadran 4 cosnya yang positif. Itu ya. Jadi bisa kita singkat dengan semua sindikat tangan kosong. Jadi semua sin tan cos. Ya. Begitu. Dan ini untuk mendapatkan yang ini ya, sin alfa y per r sama ya dengan yang kemarin itu yang pakai rumus sin demi kosami tan desa gitu ya. Intinya sama, ini cuman bedanya dia kalau di kuadran 1 tadi ya sinnya doang positif, sisanya yang bukan sin dia negatif nilainya. Begitu juga dengan kuadran 3 dan 4 ya, tan dan cosnya yang positif. Yang kedua, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi ini yang A, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat min alfa. Nah, ini ya tabelnya ya. Ini tabelnya yang harus dipahami. Jadi ada 90 min derajat min alfa, ada 90 derajat plus alfa, ini tabelnya. Ada sudut 180 derajat min alfa, ini tabelnya. Yang ini 180 derajat plus alfa, tabelnya. 270 derajat min alfa, ini tabelnya. 270 plus alfa, ini tabelnya. Ini 360 min alfa, ini tabelnya. Ini dengan sudut min alfa, ini tabelnya. Dan relasi sudut alfa dengan sudut lebih dari 360 derajat. Di sini ibu akan membuat agar lebih mudah ya untuk memahami atau mengingat tabel-tabel itu ya. Jadi pakai ini dua kuncinya ya, ini si BT sama yang ini semua sindikat tangan kosong. Kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Di sini aja deh ya. Nah, di sini ibu masuk ke contoh soal nomor 2 dulu. Jadi tadi kan ada 90 min dan plus ya. Jadi kita tulis aja deh di sini ya. Sini aja deh. 90 derajat, terus ada 180 derajat, ada 270 derajat dan 360 derajat. Di sini ibu buat pahami yang 90 sampai 360. Jadi tadi kan 90 ada plus dan min alfa, begitu juga dengan 270 ya. Yang 360 adanya yang min alfa aja ya, nggak ada yang positif ya. Di sini BT apa maksudnya BT? Jadi kalau misalkan B dia berubah, kote dia tetap.
tetap ya. Lanjut ke yang itu tadi, semua sin dikatakan kosong ya. Ingat tadi ya kuadrannya, kuadran 1 2 3 4. Ini semua sin, tan, cos. Gini. Jadi kalau misalkan langsung contoh, di sini aja ya. Misalkan di sini 2 sin 90 derajat plus beta. Tadi ini sin ada 90-nya ya, berarti B. Dia B berarti berubah. Berubahnya gimana? Jadi kalau berubahnya tuh kalau sin jadi cos, cos jadi sin. Nih. Nah, biar lebih jelas nih ya, cos 90. Nah, ini 90 min dan 90 plus ya. Ya, jadi kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, kotan jadi tan. Jadi ini berubah dengan lawannya ya. Kan ke yang ibu ajarin kemarin itu kan yang tabel. Yang tabel sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Yang tinggal dibalik. Nah, ini kan sin, nanti kan apal sin berarti cosnya nanti tinggal dibalik gitu ya. Jadi kebalikannya dia berubahnya. Nah gitu ya, kalau B artinya dia berubah, sin jadi kebalikannya, jadi cosnya, dan seterusnya seperti ini ya. Kalau T tetap berarti ya tetap sin, tetap sin, dan seterusnya. Jadi di sini kan sin 90 derajat plus beta, jadi 90 dia berubah. Kalau sin berubah jadi cos. Ya, sin berubah jadi cos. Sekarang tinggal tandanya ini negatif atau plus. Ini kan 90 plus, berarti 90 plus ada di kuadran berapa? Berarti kan 90 plus berarti ada di, ini kan sudutnya 90 derajat. Nah, berarti 90 plus kan di sini ya, di kuadran 2. Berarti sinnya yang bernilai positif, ini sin, jadi tetap positif. Gitu ya. Nah, di sini kan 90 sinnya yang tetap positif nih, 90 plus tadi kan ya, sinnya tetap positif, bukan cuman sin doang, tapi kosekannya juga bernilai positif ya, karena kosekan ini 1/sin ya, jadi dia kosekan juga ikutan positif gitu ya. Jadi yang bernilai positif sin dan kosekan. Gitu. Jadi sin 90 derajat plus beta tadi 90, B berubah berarti sin berubah jadi cos. 90 plus ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif sin dan kosekan. Ini sin berarti dia tetap, ini betanya ini tetap positif. Jadi berubah jadi cos beta. Gitu ya. Contoh lagi yang ini. Yang cos 180 derajat min beta. Kalau 180 dilihat ini tetap, berarti cos tetap dengan cos. Sekarang dilihat ini cos 180 derajat min beta ya. Dia cos 180 ada di kuadran min ya, 180 min berarti dia ada di kuadran 2 juga ya. Ini kan karena 180 dikurang, berarti kan ada di kuadran 2 juga, di kuadran 2 juga. Yang positif tadi kan sin dengan kosekan ya. Ini yang positif tadi sin dengan kosekan. Jadi kalau cos dia negatif. Jadi kalau dia cos dia negatif. Nah, ini kan negatif cos beta. Cek 180 cos 180 derajat min alfa dia min cos. Ini cos 180 derajat min alfa dia min cos alfa. Gitu ya. Tuh, jadi kalau misalkan dia di kuadran 2, sin, semua sindikat tangan kosong. Ini sin dan kebalikannya dari sin atau kosekan ya. Kosekan dia nilainya positif. Kenapa kosekan juga dia bernilai positif? Karena sebenarnya nilai kosekan itu adalah pengembangan dari sin itu. Jadi 1/sin sebenarnya ini ya. Kosekan itu 1/sin. Jadi tetap
ada sinnya jadi dia tetap positif. Nah kalau misalkan tan berarti tan dengan kotan yang positif itu ya. Kalau kos berarti kos dengan sekan yang positif. Sini ditulis saja deh ya. Sini ya, berarti sini kalau kuadran 2 sin dengan kosekan kosekan. Kalau tan dengan kotan, kalau kosekan dengan sekan atau sekan ya. Sin dengan kosekan, tandain di sini ya. Tan dengan kotan, kosnya dengan sekan ya, bacanya sekan. Tapi ya sekan gitu. Jadi cara untuk lebih memahaminya. Sedangkan kalau yang relasi sudut A dengan sudut min alfa, dia ini sin, dia tetap ya. Kalau min alfa dia tetap sin, tetap sin ya. Ini tetap T, tetap yang bernilai positif cos dengan sekan ya. Berarti dia sama dengan di kuadran 4 cos dan sekan. Artinya min alfa dia tetap dia ada di yang positif cos dengan sekan. Dia ini ada di kuadran 4 ya. Sedangkan yang ini sudut lebih dari 360 derajat dia tetap semua ya. Jadi ini sin alfa plus k dikali 360 derajat sama dengan sin alfa dan seterusnya, dibaca sendiri. Nah gitu jadi caranya. Jadi cara ini bisa kalian pahami lagi ya dan dicoba lagi. Nah sekarang nih ibu jelasin ya nomor 2 yang lebih kompleksnya. Yang nomor 2, tentukan bentuk paling sederhana dari bentuk trigonometri berikut. Yang A 2 sin 90 derajat plus beta ditambah cos 180 derajat min beta dikurang 3 sin 270 derajat plus beta. Jadi yang A 2 tetap ya di sini sin 90 derajat plus beta, ini bisa jadi lebih sederhana. Jadi kalau sin tadi 90 ya, cos 90 tadi berubah, sin berubah jadi cos, dia 90 plus berarti ada di kuadran kedua sin dan kosekan yang bernilai positif. Ini sin ya, berarti dia positif cos beta. Selanjutnya cos 180 derajat min beta. Ini berarti cos 180 ya, yang dilihat 180 berarti dilihat tadi T ya, tetap berarti cos tetap dengan cos. Sekarang 180 min beta berarti kan 180 dikurang berapa gitu ya, berarti kan 180 balik deh karena dikurang ya. Jadi dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti yang nilai positif sin dan tadi kosekan. Di sini adalah cos, berarti nilainya negatif cos beta. Selanjutnya ini min 3 sin 270 derajat plus beta. 270 itu B berubah, berarti kalau tadinya sin dia berubah jadi cos ya. Nih berubah jadi cos. Ini cos 270 plus beta berarti 270. Ini 270 di sini kan ya. Dia ditambah berarti ada di kuadran 4. Ya, kuadran 4. Kuadran 4 cos dan sekan yang bernilai positif. Ini sin berarti dia bernilai negatif cos beta. Sudah, tinggal kita operasikan, plus ketemu min ketemu min plus, jadi 2 cos beta dikurang cos beta ditambah 3 cos beta sama dengan 4 cos beta. Jadi bentuk sederhananya paling sederhananya adalah 4 cos beta. Nah contoh yang B lagi, tan 360 derajat min beta. Lihat, diingat tan 360 berarti dia tetap ya, ingat bt 2 kali doang ya. 360 derajat berarti dia tetap tan, tetap jadi tan. Sekarang 360 min alfa, kalau min berarti dia ada di kuadran 4 ya. Ini kan 360 ya, atasnya 0. Ini ya 300 min berarti dia ada di kuadran 4 yang positif cos dengan sekan. Di sini tan berarti dia negatif gitu ya.
Yang ini min 3 taruh di sini, kotan 270 min beta 270 itu adalah B, berubah ya, berubah jadi kotan, berubah jadi tan ya. Sekarang 270 min beta 270 min berarti ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif tan dengan kotan. Lihat ini kotan berarti dia bernilai positif ya. Positif tannya beta, cuman karena ini min kan tetap min ya. Yang ini tan beta positif kan ya. Nah, ini tan. Nah, gini kan ya. Nah, kotan 270 derajat min beta berubah jadi tan beta. Selanjutnya min tan min beta. Tadi ini tan min beta, berarti kan yang min alfa tadi ya. Yang ini ya. Min alfa tadi tetap ya. Tambahin deh di sini ya. Min alfa dia tetap. Min alfa dia tetap berarti ini tan tetap tan ya. Kalau tadi kan min alfa yang positif tuh kan cos dengan sekannya. Kalau tannya tetap ya. Berarti dia tetap dan bernilai negatif. Dan yang tadi bernilai negatif karena yang positif tadi cos dengan sekan. Berarti di sini deh ya, dicoret-coretin. Berarti kan min tan tetap tan. Min beta tadi kan kalau min beta tetap dan yang positif cos dengan sekan ya, cos dengan sekan. Berarti tanya ini negatif, berarti ini min, ini kan ya, min beta. Nah ini min ketemu min jadinya positif tan beta gitu ya. Nah dengan tan beta positif tinggal dioperasikan. Begitu juga dengan yang nomor 3, tentukan hasil operasi bentuk trigonometri. Sama aja caranya ya, cuman dia mintanya hasil operasi, berarti nilainya ini digabungkan dengan yang tabel sudut-sudut istimewa yang 0 sampai 90 derajat. Yang mana? Yang ini di halaman 100 ini ya. Oke, lanjut ya. Cos 330 derajat. Kalau tadi kan bentuknya gini ya, 90 derajat plus beta. Kalau yang ini kita disuruh buat dulu min plusnya itu ya. Plus 2 sin 120 derajat min tan 210 derajat. Berarti cos 330 derajat. Nah, dilihat 330 derajat itu dekat dengan berapa? 360 bisa ya. Jadi di sini cos 330 derajat sama dengan cos, di sini kan dekat dengan 360 ya. 360 dikurang berapa biar hasilnya 330 dikurang dengan 30. Kalau 360 derajat tadi 360 derajat dia tetap ya, berarti cos tetap cos. Nilainya ini yang diambil ya. Nilainya 30 derajat. Ingat kalau 360 min berarti dia ada di kuadran, atau dilihat ini 330 ada di kuadran 4. Kalau kuadran 4 tadi yang positif cos dengan sekan. Oh ini cos berarti nilainya positif, berarti cos 30 derajat. Begitu juga dengan yang lainnya, 2 sin 120 derajat. Oh berarti 120 bisa dekat dengan 180, bisa juga dengan 90 derajat ya. Di sini di LKS nya itu sin 120 di sini deh ya, tulis sin 120 derajat. Kok ini dia pakainya yang 180 ya, berarti ini sin 180 derajat. Berarti 180 dikurang berapa biar hasilnya 120, berarti kan dikurang dengan 60 derajat. Berarti sin ini 180 itu tetap sin ya, tetap sin. 180 60 nya yang diambil ya, yang ujung yang ini ya,
Yang ini 60 derajat. Dia 120 ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif sinnya. Ini sin berarti positif ya. Berarti ini ya sin 60 derajat. Bisa juga ya, bisa juga ini kan 120 bisa dihasilkan juga dari 90 ya. 80 derajat sama dengan sin. Jadi sama aja ya, mau pakai yang 90 180, yang penting kalau dikurangin hasilnya 120, dikurang atau ditambah hasilnya 120. Kita sekarang coba pakai 90 derajat. Berarti kan 90 derajat ditambah dengan 30 derajat kan? 30 derajat. Ini berarti sin 90 plus 90. Berarti dia B berubah. Berarti sin berubah jadi cos. Berarti cos 30 yang diambilkan ya. 120 ada di kuadran 2. Nilainya yang positif kan sin doang. Berarti ini cosnya negatif. Min cos 30 derajat. Nah ini kok beda Bu? Nah ini kan nilainya yang dilihat ya, bukan sin 60 derajat min cos 30 derajat, tapi nilainya. Tulis aja dulu ya, ini sin 60 derajat. Dan selanjutnya tan sama aja ya caranya kayak tadi, tinggal dimasukin nilainya. Kalau cos 30 derajat, ingat berapa? Udah dihafalin belum? Ya ini ya, biarin tahu. Nah ini ya tabelnya. Jadi ini cos 30 derajat, dilihat nih kalau belum hafal ya, 30 derajat cos 30 derajat. Oh ini setengah akar 3, tulis setengah akar 3 ditambah 2 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat ini setengah akar 3 di 2 dikali dengan setengah akar 3 dikurang dengan tan 30. Tan 30 derajat sepertiga akar 3. Tadi ini kita dapat yang sin, yang ini ya cos 30 derajat. Cos 30 derajat ini kan setengah akar 3. Setengah akar 3 ini sin 90 derajat plus 30, dia ada di kuadran ini aturan positif ya, salah. Ini yang sin 90 derajat plus 30 dia di kuadran 2 tadi kan dia sinnya ya, sinnya yang positif. Ini salah, Ibu tadi malah lihat yang ini, fokusnya yang ini ya. Yang di sini bukan hasilnya tapi yang di atas yang 90 plus 30. Berarti ini cos 30 derajat, dilihat nilai cos 30 derajat kan sama ya, setengah akar 3 juga sama dengan sin 60 derajat gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang mana aja asalkan bener masukin nilainya, dan tadi ya jangan keliru plus minusnya, itu sama aja boleh. Dan tinggal dioperasikan maka dapat 7/6 akar 3. Begitu juga dengan yang B ya, sama aja caranya. Ini malah ini lebih mudah ya, udah dikasih tahu 45 60 45 dan min 30, tinggal kita sederhanain aja. Sekarang udah dikasih tahu nih cos 90 derajat plus 45. Jadi 90 itu adalah berubah, jadi cos berubah jadi sin. 90 plus berarti dia ada di kuadran kedua. Sin dan cos kan yang positif, di sini kan cos berarti dia negatif. Sin yang ujung yang diambil 45 derajat. Dan seterusnya ya, caranya sama aja. Yang ini tadi kelewatannya yang contoh nomor 1. Nah, ini contoh nomor 1. Diketahui alfa sama dengan sudut XOT dan koordinat titik T min 3,6. Tentukan nilai sin alfa dan sekan alfa. Ini jadi dibuat dulu kan ya gambarnya. Alfa itu sudut antara XOT. Sudut XOT itu alfa, berarti kan yang ini ya. Nah, XOT ini alfa, dimana koordinat titiknya yang T-nya min 3,6, berarti kan X, Y di sini ya.
berarti yang X nya itu adalah min 3, yang Y nya itu adalah 6. Berarti X nya ini ya min 3, Y nya berarti yang ini ya, yang Y nya ini 6. Tentukan nilai sin alfa. Dan kan berarti kita udah dapat yang ini dia adalah min 3, OX sini dia, OX dia itu min 3, yang XT nya sama dengan 6. Nah, belum dikasih tahu ya yang OT yang OT nya, berarti dicari pakai Pitagoras. Ini OX ini adalah min 3 di kuadrannya. Ini di AKS nya ditulis 3 aja karena kalau dikuadratkan kan sama ya, jadi positif ya. Ini jadi 9 ditambah 6 kuadrat 36, akar 9 ditambah 36 4 akar 45, disederhanain jadi 3 akar 5. Yang ditanya adalah tadi sin dengan sekan. Ingat apalin yang kemarin ya, kok sin itu kan sin demi, sekan mi sa, atau kebalikan dari cos ya, cos sami kan, cos sami samping miring kan, cos alfa sami samping miring, berarti kebalikan dari cos ya, sekan tuh dibalik miring per samping. Sudah, tinggal dimasukin aja nilainya. Nah, berarti ini kan sudutnya di sini, berarti sudutnya di sini, berarti yang sampingnya yang OX ya, yang di samping sudut ini OX, ini samping, yang XT-nya itu di ya depan, yang OT atau ya ini OT ya di sini, OT dia miring. Miringnya dapat 3 akar 5. Ada tinggal dimasukin ke dalam rumusnya ini tadi. Udah, untuk nomor 4 sama aja ya caranya dengan yang tadi, cuman ini 53 ya, 53 berarti ya dibuat alfanya jadi berapa biar dapat 53, berarti kan 90 dikurang 37. Sin 37 udah diketahui dari nih, cos 37 4/5 gitu ya. Ini dipahami sendiri ya karena caranya sama aja. Dan yang contoh yang lain juga dipahami sendiri ya. Nah, selanjutnya kerjakan UK2 nya. Ini yang pilihan gandanya aja, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan yang ini ya Ibu,